demokrasi. Ini adalah temuan survei Poltreking. Jadi Tentara Nasional itu adalah lembaga negara ya yang paling tinggi tingkat kepercayaannya. Jadi yang sangat percaya itu ada 12,9, kemudian yang cukup percaya di 65%. Kalau digabungkan angkanya di 77,9%, lalu diikuti oleh Presiden, Wakil Presiden, dalam konteks ini lembaga kepresidenan ya, yang sangat puas itu ada 6,8, kemudian yang cukup puas di 60,6%, kalau digabung di angka 67,4%, kemudian KPU ya, yang sangat puas itu ada 4,4%, kemudian yang cukup puas di 59,1%, kalau digabung di angka 63,5%, kemudian lembaga-lembaga negara lainnya. Ini tentu saja juga punya konsekuensi ya dalam memberikan dukungan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu pemirsa, berikutnya kita akan masuk ke isu aktual nasional. Ada beberapa isu yang kami potret di dalam survei ini. Pertama, berkaitan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Jadi survei ini memotret ada 60,7% gabungan dari 26,9 dan 33,8% dari yang sangat tidak setuju dan kurang setuju. Jadi angkanya ada 60,7% publik yang tidak setuju DPRD kembali dipilih oleh kepala daerah, maksud saya dipilih oleh DPRD. Ini saya kira masukan dan catatan penting dari publik untuk diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa kecenderungan publik, kecenderungan pemilih di Indonesia tidak setuju kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara langsung oleh DPRD, melainkan dikembalikan atau seperti yang sudah berjalan sejauh ini, jadi mandatnya diberikan secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum yang berlangsung melibatkan seluruh pemilih yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Lalu ini isu yang cukup dominan juga, santer meskipun isu agak elit barangkali, soal keanggotaan di BOP ya. Jadi ada 43,6% yang mendengar bahwa yang tidak tahu ya, atau tidak mendengar bahwa Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau BOP yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemudian yang tahu itu ada di angka 33,3%. Lalu kita dalami lagi. Jadi respon publik terhadap keanggotaan Indonesia di BOP yang tidak setuju itu ada di 40,7%. Sementara yang setuju ini terbilang kecil, hanya di 13,7%. Ini jadi suara-suara ini saya kira juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan secara spesifik, tentu kebijakan luar negeri kita berkaitan dengan keanggotaan di BOP. Karena bagaimanapun ini juga punya konsekuensi tentu terhadap persepsi publik berkaitan dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Lalu kita juga motret, ini adalah persoalan-persoalan paling pokok. Jadi yang paling mendasar dirasakan oleh publik adalah harga-harga kebutuhan pokok mahal. Kemudian ada kemiskinan di 23,6%, lalu pemberantasan korupsi, susah mencari lapangan pekerjaan, biaya berobat atau kesehatan yang mahal, kemudian hutang luar negeri dan seterusnya ke bawah. Ini adalah persoalan-persoalan tapi yang cukup dominan dan signifikan, setidaknya ada 3 ya. Kemudian harga kebutuhan pokok, kemudian kemiskinan dan pemberantasan korupsi. Jadi ini cukup dominan, meskipun kita lihat misalnya belakangan pemerintah berusaha ya untuk menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri, meskipun di luar gejolak atau konsekuensi dari ketegangan geopolitik ya cukup mendongkrak kenaikan yang cukup signifikan berkaitan dengan energi, tetapi pemerintah berusaha untuk menahan itu. Dan kita melihat, jadi di tengah usaha pemerintah
untuk menahan stabilitas ekonomi nasional, tapi harga-harga kebutuhan pokok tetap menjadi persoalan yang paling mendasar yang kerap dikeluhkan oleh publik kita. Lalu di bagian berikutnya, para pemirsa Poltreking TV, kita juga mulai membaca. Jadi nama-nama potensial yang punya potensi, meskipun jauh tentu kita menyadari itu, tapi setidaknya kita dapat merekam. Ini adalah elektabilitas calon presiden yang kita rekam dari data top of mind atau dari spontanitas pemilih. Ketika ditanya siapa calon presiden yang akan Bapak Ibu Saudara pilih, responnya 32,9%. Itu adalah Prabowo Subianto. Ini pertanyaan top of mind ya. Jadi kita tanya secara langsung tanpa menyebutkan nama-nama, secara spontan. 32,9% pemilih kita itu masih memilih Presiden Prabowo Subianto. Lalu ada Deddy Mulyadi di 13,5%, kemudian Anies Baswedan di 9,2%. Jadi ada 3 yang cukup signifikan. Di bawahnya ada Gibran ya di 24,2%, sisanya di bawah 5%. Meskipun catatannya ini tentu penting untuk diperhatikan bahwa ada pemilih yang masih belum menentukan pilihannya, undecided voters itu di angka 28,8%. Ya ini konsekuensi juga karena Pilpres masih jauh, tapi ini setidaknya potret awal ya untuk kita melihat nama-nama potensial. Kemudian untuk elektabilitas calon wakil presiden sama, kita juga bertanya secara top of mind atau secara spontan kepada pemilih. Kita bertanya siapa wakil presiden yang akan Bapak Ibu Saudara pilih tanpa menyebutkan nama-nama secara langsung. Wakil presiden Gibran ya yang saat ini sedang menjabat di 26,8%, kemudian Deddy Mulyadi 8,9%, lalu Mahfud MD di 4,3%. Nah, di bawahnya ada AHY, ada nama-nama lain yang disorot di dalam pertanyaan top of mind wakil presiden ini. Meskipun lagi-lagi pemilih yang merespon tidak tahu atau tidak jawab ini penting untuk diperhatikan. Angkanya ada 38,8%, jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan pemilih presiden, calon presiden tadi. Kemudian pemirsa, di bagian akhir kita juga memotret elektabilitas partai politik. Jadi ini pakai simulasi surat suara. Jadi ini pertanyaan dengan daftar list-list nama-nama, kemudian diikuti oleh gambar partai juga, di mana hasilnya Partai Gerindra itu 26,1%, kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di 15,4%, kemudian Golkar 9%, lalu PKB 8,1%, kemudian Partai Keadilan Sejahtera 5,9%, kemudian Demokrat 5,6%, dan Nasdem di 5,5%. Partai-partai lain ada PAN 2%, kemudian P3 1,5%, kemudian PSI 1,2%, dan seterusnya. Partai-partai lain di bawah 1% angkanya dari hasil temuan survei kita di awal Maret lalu. Itu adalah temuan survei